Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni Siregar dengan NIM 180210030. Saya di sini mendapatkan materi untuk dianalisis dalam aspek pendekatan bidang pariwisata dalam perencanaan kota atau kabupaten. Saya melihat gambaran tersebut dari daerah saya sendiri, yaitu di Kabupaten Asahan. Perencanaan kota atau kabupaten dilihat dari bidang pariwisata. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep dasar dalam perencanaan pariwisata, karena pada saat ini kita ketahui banyaknya potensi wisata atau adanya potensi wisata di suatu daerah namun tidak tertonjolkan sampai saat ini. Bukan hanya di mancanegara, bahkan di lokal pun tidak mengetahui hal tersebut. Hal demikian terjadi karena kota-kota atau daerah tersebut belum memiliki kebijakan, arah, visi misi serta tindakan dari daerah tersebut untuk memberikan upaya kepada potensi wisata yang akan dimajukan. Dampak yang negatif bukan dampak yang positif. Nah, jadi di sini kita lihat sebuah pariwisata, kegiatan bidang pariwisata dalam perencanaan kota atau kabupaten tidak direncanakan dengan baik. Maka terdapat 5 poin yang menjadi acuannya mengapa harus direncanakan dengan baik. Yang pertama itu yaitu fenomena pariwisata makin kompleks dari yang pernah terpikir sebelumnya, karena pariwisata melingkupi seluruh sektor kehidupan di masyarakat. Yang kedua, pariwisata mungkin dampak berpositif atau dampak negatif, jadi hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, pariwisata makin kompetitif dan promosi destinasi wisata juga makin gencar di mana-mana di kalangan masyarakat. Nah, yang keempat, pariwisata bisa berakibat buruk pada sumber daya alam dan budaya jika kurang tepat penanganannya. Nah, maka dari itu dalam proses perencanaan kota atau kabupaten dalam bidang pariwisata juga perlu direncanakan dengan sangat baik. Pengelolaannya baik dalam bidang internal ataupun eksternalnya dari masyarakatnya. Nah, poin terakhir yaitu pariwisata mempengaruhi semua orang dalam komunitas tertentu, dan semua orang yang terlibat dalam pariwisata perlu berpartisipasi dalam proses perencanaan pariwisata. Bagaimana jika pariwisata tidak direncanakan dengan baik? Berikut penjelasannya. Yang pertama, dampak wisata, dampak fisik kawasan menjadi tidak tertata dan seringkali banyak bangunan terlantar. Pada saat ini kita ketahui bahwa banyak gedung-gedung yang dahulunya sebagai museum atau ramai dikunjungi orang seperti museum, contohnya di daerah saya sendiri, justru sekarang tidak banyak lagi peminat atau daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke tempat tersebut, sehingga bangunan tersebut memang saat ini masih diupayakan pemerintah untuk melakukan perawatannya. Nah, yang kedua, dampak sosial budaya, yaitu hilangnya keaslian budaya lokal akibat kulturalisasi yang berlebihan dan tanpa kontrol. Nah, di sini budaya yang asli atau budaya yang dahulu menjadi tertinggal atau bahkan hilang karena adanya kulturalisasi yang berlebihan. Artinya adanya pengambilan budaya-budaya luar yang sangat berlebihan untuk masuk ke dalam budaya asli, sehingga tidak menutup kemungkinan hilangnya kebudayaan asli yang dianut oleh suatu daerah tersebut. Selanjutnya, dampak pemasaran yang berlebihan, yaitu terjadinya ketidakefisienan pemasaran yang dilakukan oleh berbagai pihak tanpa koordinasi yang baik. Nah, di sini jika tidak ada koordinasi atau relasi hubungan-hubungan dari berbagai oknum dalam bidang perencanaan kota kabupaten dalam bidang pariwisata, justru salah satu di antara mereka akan melakukan yang namanya pemasaran atau pengeksploitasian bidang pariwisata yang sangat berlebihan untuk tujuan yang kita tidak ketahui, mungkin dari berbagai kelompok ataupun individu sendiri, sehingga tidak adanya kesinambungan yang terjadi. Di akhirnya justru malah makin mengakibatkan dampak yang negatif. Nah, yang terakhir, dampak pengorganisasian yang kurang, serta banyak lagi dampak negatif lainnya yang akan ditimbulkan jika suatu perencanaan khususnya dalam bidang pariwisata tidak direncanakan dengan matang dan baik. Di
poin hambatan dalam perencanaan pariwisata. Yang pertamanya, kurangnya kesepakatan tentang prinsip-prinsip perencanaan pariwisata. Artinya kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam menentukan kesepakatan prinsip-prinsip apa yang akan dipakai dalam proses perencanaan tersebut. Yang kedua, biaya pembuatan rencana pengembangan wisata yang relatif tinggi. Tentu mungkin dalam bidang pendidikan justru juga lebih tinggi pengembangan bidang pendidikan modalnya. Nah, di dalam pariwisata juga mendapatkan hal demikian. Biaya pembuatan tersebut tidak ringan, bahkan berat, apalagi jika suatu daerah tersebut memiliki beberapa titik, lebih dari 3 atau 4 titik potensi wisata yang akan dikembangkan. Nah, hal tersebut mungkin yang dapat memberikan dampak tidak adanya jaringan untuk memunculkan atau untuk mengaplikasikan kepada halayak umum bahwa daerah tersebut memiliki potensi wisata karena kurangnya data. Karena itu Sungai Asahan. Sungai Asahan merupakan sungai yang mengalir dari Danau Toba di Kabupaten Simalungun menuju ke Selat Malaka. Sungai Asahan memiliki panjang aliran daerah sekitar 147 km dan luas daerah aliran sungai sekitar 3.741 km². Nah, Sungai Asahan mengalir di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, dan Kota Tanjung Balai yang berdekatan sendiri dengan Kabupaten Asahan. Yang kedua itu air terjun Satangga atau di Kecamatan Air Songsongan, Kabupaten Toba Samosir, yang berdekatan dengan Kabupaten Asahan. Yang ketiga, Bendungan Sigura-gura yang berlokasi di hulu Sungai Asahan. Yang terakhir yaitu Gardu PLTA Asahan. Nah, Gardu PLTA Sigura-gura ini merupakan pemasok tenaga listrik di Sumatera Utara. Nah, selain sebagai PLTA, Gardu tersebut juga sebagai destinasi wisata di daerah Kabupaten Asahan.